warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Hartati. Saya guru di SMP Islam Al-Hadi Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi sistem pencernaan manusia, bagian nutrisi pada makanan. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Belajar ya? Ya. Sudah makan ini? Bontokannya dimakan belum? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
bisa, tidak apa-apa. Jadi hari ini kita akan membahas nutrisinya. Kemudian coba saya tanya, ada yang tahu nggak berapa kalori energi yang dihasilkan dari makanan-makanan ini? Yang tahu? Keisha? Nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Hari ini kita akan pelajari tentang ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah nanti kalian melakukan praktikum dan juga diskusi kelompok, peserta dapat yang pertama mengidentifikasi kandungan pada bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua nanti dapat menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga dapat menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Dan yang keempat dapat menyusun menu makanan sehat untuk memenuhi energi. Tujuan pembelajaran kita. Kemudian manfaatnya kita belajar tentang nutrisi pada makanan apa? Yang pertama, dapat mengenal berbagai nutrisi pada makanan. Bisa tahu nutrisinya, kalau makan cabai nutrisinya apa, kalau makan cilok nutrisinya apa. Kemudian nomor 2, dapat membantu memenuhi asupan zat gizi dalam tubuh dengan menyusun menu makanan sehat. Kemudian yang ketiga, dapat memiliki pola hidup sehat. Kemudian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, nanti sama akan melakukan eksperimen secara berkelompok. Kemudian ada diskusi untuk memecahkan permasalahan. Kemudian yang terakhir nanti sampai semuanya melakukan namanya presentasi. Ya. Nah, di kegiatan pembelajaran ini, Bu Guru juga melakukan penilaian. Yang pertama nanti penilaian sikap, yaitu jujur dan kerjasama. Jujur berarti sama nanti nggak nyontek ketika melakukan praktikum, menuliskan hasilnya apa adanya, tidak menyontek kelompok lain, tidak plagiat, itu jujur. Ya, kerjasama gimana Bu Guru? Kerjasama ya berarti harus membantu satu kelompok biar menyelesaikan praktikum ataupun menjawab pertanyaan analisis ataupun nanti menjawab pemecahan masalah. Jadi harus nanti dibagi ya. Jangan cuma satu orang yang bekerja dalam kelompok, tapi semuanya harus bekerja. Ya. Kemudian penilaian keterampilan ini terkait apa? Terkait penggunaan alatnya. Kemudian melakukan praktikumnya apakah sesuai dengan prosedur. Ditanya kenapa? Lemes? Enggak. Ya, jangan tiduran ya, nanti kesirap loh sampean loh ya. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti Bu Guru lakukan tes tulis. Sekarang perhatikan, Bu Guru punya permasalahan ini. Perhatikan. Ya, ini sering lemas dan mengantuk, jangan remehkan penyebabnya. Di sini ya, kalau kita di dalam kelas itu biasanya lemes, terus sering juga ngantuk. Apa penyebabnya sih? Itu ya. Perhatikan artikelnya, bacaannya. Silakan dibaca dan dipahami. Kemudian saya meminta kalian membuat rumusan masalah dari artikel ini. Bisa ya? Coba dirumuskan, ada permasalahan apa sih dari artikel ini? Oke ya. Saya beri waktu 1 menit, silakan dibaca dulu dan dipahami. Ayo coba dirumuskan masalahnya. Siapa yang mau merumuskan masalah? Angkat tangan. Oke, Siska, silakan. Oke, Pak, udah lagi. Silakan berdiri, Dok. Apa rumuskan masalah yang kamu buat? Mengapa kondisi tubuh menjadi lemas? Mengapa kondisi tubuh menjadi lemas? Ada yang lain? Viva, ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi tubuh yang lesu saat di pagi hari dan nutrisi makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh agar tidak lemas? Oke, bagus. Nutrisi apa yang dibutuhkan tubuh supaya dia tidak lemas? Ya. Ada lagi? Ya, ini ya, silakan. Bagaimana komposisi makanan agar memiliki kebutuhan tubuh atau energi?
Bagaimana komposisi makanan agar memenuhi kebutuhan energi tubuh? Iya, bagus. Ada lain lagi? Aura, silakan. Apakah tubuh lemas terjadi karena kekurangan energi? Apakah tubuh lemas terjadi karena kekurangan energi? Oke, ada yang lain lagi? Bagus ya, itu semua. Apa penyebab tubuh menjadi lemas? Apa penyebab tubuh menjadi lemas? Ada lagi? Ayo, apa? Silakan. Makanan apa saja yang dapat membuat tubuh kita kembali semangat? Makanan apa saja yang boleh ya, makanan apa saja yang membuat tubuh kita menjadi semangat? Iya, bagus semua dari masalahnya. Tepuk tangan dulu. Oke, kayak tadi ya, udah bagus sekali masalahnya. Guru juga membuatnya. Salah satunya tadi ada yang dari sampean juga. Yang pertama, mengapa badan jadi lemas? Ya, tadi yang kayak Siska tadi ya. Kemudian, berapa banyak energi yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan aktivitas atau supaya untuk dia semangat? Berapa banyak energinya? Seperti yang disampaikan oleh siapa tadi ya? Energi tadi? Ini tadi ya? Atau bagaimana komposisi makanan yang baik supaya energi kita terpenuhi ya, seperti yang dikatakan tadi. Sekarang guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Iya. Coba perhatikan ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Bilqis, Siska, Aura, Elva, Mutia. Ini duduknya sudah sesuai kelompok belum? Belum. Oke, perhatikan ya. Kelompok 1 nanti di sini. Kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Ayo silakan bertukar kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, guru akan membagikan LKPD-nya. Sudah terima semuanya ya? Sudah. Kalau sudah menerima semuanya, sekarang silakan kita akan mengerjakan LKPD dan melakukan eksperimen. Iya. Coba perwakilan dari tiap kelompok sudah dibawa bahan-bahannya yang sudah dibawa untuk eksperimen hari ini? Sudah? Sudah dibawa? Ini coba dikenalkan. Dan salah satu dari anggota kelompoknya silakan ambil alat-alatnya di pojok situ. Sudah semuanya? Oh ya. Oke, silakan sambil mengerjakan LKPD-nya, silakan dibaca dulu LKPD-nya, kemudian silakan melakukan praktikum. Di situ sudah ada langkah-langkah praktikumnya. Kalau misalkan kurang jelas, silakan tanya ke guru ya. Katakan ya. Katakan tanya ke guru. Sekalian sampai mengerjakan praktikumnya, guru akan menilai sikap dan juga keterampilan. Iya. Ayo, jangan ada yang diam saja, harus melakukan membantu praktikumnya. Semangat. Bagi teman-temannya. LKPD-nya dibagi teman-temannya. Iya, ada yang melakukan praktikumnya, ada yang menuliskan hasilnya ya. Yo, ini kan ada praktikumnya untuk menguji lemak juga ya. Ada kan ya, untuk menguji lemak juga. Nah,
sudah, perhatikan kalau sudah untuk diuret sama pipetnya sama betadinnya bisa ditaruh di tempat awalnya. Kemudian bahan-bahan yang lainnya silakan dibereskan. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, bentar lagi kita akan melakukan presentasi. Kelompok yang mau presentasi dulu? Ini. Oke, kelompok 5 ya? Ayo, presentasi dulu. Oke, perhatikan semuanya. Ini temanmu akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada tanggapan silakan ditanggapi. Ya. Kak, angkat tangan dulu tadi ya. Ya. Ingat ya, guru juga melakukan penilaian waktu sampai melakukan presentasi. Ayo coba silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil ini tidak transparan, tidak terlihat hadir, warnanya biru terutama. Agak keras enggak suaranya, Dok? Tidak terlihat warnanya tetap, susu transparan, tidak terlihat hadir, warnanya tetap, tidak terlihat warnanya ungu. Nasi putih tidak transparan, tidak terlihat hadir, warnanya biru kehitaman, tidak terlihat agak kuning. Tahu transparan, tidak terlihat hadir, tetap, tidak terlihat kuning kecoklatan. Telur putih transparan, tidak terlihat hadir, tetap, tidak terlihat agak kekuningan. Kuning telur tidak transparan, tidak terlihat hadir, tetap, tidak terlihat kuningan. Ikan transparan, tidak terlihat hadir, warna hitam, tidak terlihat agak kuat. Setelah melakukan eksperimen dan mengetahui jenis-jenis nutrisi dan fungsinya, menurut kalian manakah fungsi pada makanan yang seharusnya banyak dikonsumsi saat sarapan? Sayur karena mengandung protein, nasi karena mengandung karbohidrat, karena karbohidrat tiap 1 gram menghasilkan energi sebesar 4,1 kalori. Kesimpulannya, kami bisa tahu yang kami lakukan dari tingkat hukum dan diskusi kami, yaitu artinya setiap makanan mengandung nutrisi yang dibutuhkan manusia. Pengertian masalah berdasarkan kajian literatur. Kenapa banyak energi yang diberikan oleh seorang siswa untuk melakukan aktivitas berat? Jelaskan. 2.400 kalori karena aktivitasnya berat. Setelah mengetahui banyak energi yang diberikan siswa, buatlah menu sarapan siap untuk memenuhi kebutuhan energi seorang siswa. 1. Susu 1 gelas 500 kalori, 150 kalori. 2. Sop sapi 1 mangkok 927 kalori. 3. Buah dadar 1 butir 188 kalori. 4. Nasi putih 1 piring 400 kalori. 5. Teh 1 gelas 80 kalori. 6. Melon 1 buah 45 kalori. Total energi 1 kalori. Berapa total energinya? 1091 kalori. Di kelompok 5 ada menunya nasi sama apa tuh, Dok? Rawon.
ya, pakai telur, sama pakai tahu, kemudian ada buah di situ melon, susu sama teh, gitu kan ya. Jadi totalnya adalah 1091 kalori. Ada pertanyaan? Berapa lain? Tidak ada? Tidak ada. Selanjutnya kelompok yang mau maju adalah kelompok. Oke, kelompok 1 ayo silakan. Sini ada berapa Wis? Iya. Yang lainnya perhatikan. Perhatikan, temannya presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tabel hasil praktikum. Pertanyaan analisis. 1. Apakah indikator positif makanan yang mengandung amilum, protein maupun lemak? Ya, mengandung amilum, protein dan lemak. Karena amilum larutannya menjadi hijau-tua, protein karena larutannya menjadi berwarna merah muda sampai ungu. Kalau lemak kertasnya menjadi transparan. 2. Berdasarkan hasil eksperimen dan diskusi, zat apa yang terkandung dalam setiap bahan makanan yang kamu temui dituliskan dalam tabel berikut. Nama bahan makanan. 1. Susu. Kandungan pada bahan makanan lemak, protein, dan karbohidrat. 2. Putih telur mengandung protein. 3. Kuning telur mengandung protein. 4. Mie mengandung amilum. 5. Instan mengandung amilum. 6. Nasi mengandung karbohidrat. 7. Tahu mengandung protein. 4. Setelah melakukan eksperimen dan mengetahui definisi nutrisi dan fungsinya, menurut kalian manakah nutrisi pada makanan yang seharusnya banyak dikonsumsi saat sarapan? Mengapa? Karbohidrat, karena karbohidrat menghasilkan energi. Kesimpulan, dari praktikum dan diskusi yang sudah kalian lakukan, tuliskan kesimpulanmu. Kita bisa mengetahui perubahan warna dari bahan-bahan yang disajikan untuk mengetahui mana yang karbohidrat, lemak, dan amilum. Kita dapat mengetahui amilum, protein, dan lemak yang dikandung di bahan-bahan tersebut. Kita dapat mengetahui nutrisi pada makanan, diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kita juga dapat mengetahui karbohidrat sintetik, sintetik dalam nasi, mie, dan pisang goreng. Lemak dalam susu, pisang goreng, putih telur, dan tahu. Protein dikandung dalam putih telur, pisang goreng, dan susu. Ide atau gagasan solusi pemecah masalah. Berdasarkan kajian literatur, berapa banyak energi yang dibutuhkan oleh seorang siswa untuk melakukan aktivitas berat? Jelaskan. 2400 karena aktivitasnya berat. 1. Nasi putih, banyaknya 1 mangkok. Jumlah energi atau kalori 400. 2. Telur goreng, banyaknya 1 buah. Jumlah energi atau kalori 102. 3. Tahu goreng, banyaknya 1 buah. Jumlah energi atau kalori 35. 4. Sop bayam, banyaknya 1 mangkok. Jumlah energi atau kalori 100. 5. Susu, banyaknya 1 gelas. Jumlah energi atau kalori 150. 6. Roti tawar, banyaknya 1 potong. Jumlah energi atau kalori 69. Total energi 456. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada. Silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktikum. Ide atau gagasan solusi pemecahan masalah. Berdasarkan kajian literasi
251. 3. Pil hijau, banyaknya 1 buah, jumlah kalori 105. 4. Ayam pop, banyaknya 1 buah, jumlah kalori 265. Total energi 802. Ada pertanyaan? Ada, ya silakan tanya. Kenapa memilih burger dan nasi untuk sarapan pagi? Ayo silakan dijawab. Kenapa pilih burger sama nasi untuk sarapan pagi kalian? Karena mengenyangkan. Karena mengenyangkan double ya? Iya ya. Iya, sudah nasi ada burger ya, supaya kenyang. Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya? Gak ada? Gak ada. Kalau gak ada, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah presentasi dengan baik. Sekarang guru mau menjelaskan tentang ini, uji makanannya tadi. Tadi kita sudah pakai 3 ya. 3 yang kita uji makanan, kita uji. Yang pertama tadi kita menguji karbohidrat atau namanya amilum. Iya. Jadi untuk uji makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat boleh pakai betadin atau juga boleh pakai glucol. Nanti perubahannya dia akan menjadi warna berubah atau biru kehitaman. Kemudian yang kedua tadi kita sudah melakukannya juga uji makanan protein pakai diuret. Hasilnya ada yang warnanya agak unguan atau agak pink tadi ya. Kemudian untuk uji makanan protein boleh juga pakai nilon. Kalau nilon ditambahkan nanti terbentuk endapan putih yang kemudian berubah menjadi merah. Yang terakhirnya belum tadi ada juga uji makanan yang mengandung gula, pakainya Benedict atau Kelvin A dan B. Nah ini harus dipanaskan makanannya sehingga nanti akan berubah menjadi ada endapan warna merah bata. Ya. Perhatikan. Kemudian tadi juga sudah sampai lakukan kajian literatur. Kalau nutrisi ada berapa tadi? 6. Ya, ada karbohidrat. Ini sumbernya ya, sumbernya dari pisang ada, ya, roti, gandum dan sebagainya. Kemudian ada lemak, ya, minyak ada alpukat, ada kacang-kacangan. Kemudian protein dari daging, ini biji-bijian. Kemudian vitaminnya dari buah dan sayur. Mineral ada natrium, ada kalsium, ada dari susu, ada dari daging ya. Kemudian yang terakhir ada air. Nah, tadi di permasalahan awal tadi orientasi masalah itu kan orangnya lemes ya, gambar tadi. Nah, supaya tidak lemes berarti tubuhnya butuh kalori. Berapa banyak energi yang dibutuhkan oleh siswa SMP kalau dia aktivitasnya berat? 2.400. Dari energi yang 2.400 kilokalori tadi, kalau kita bagi satu hari makannya 3 kali, berarti ada sarapan, makan siang, sama makan malam. Jadi per menu makanan ini kita butuh energi sebesar 800 kalori. Dapatnya dari jumlah energi yang dibutuhkan, kemudian dibagi berapa kali dia makan. Ya. Jadi satu kali makan ada 800 kalori. Tadi ada yang lebih dari 800 kilokalori? Ada. Siapa? Oke, kelompok 4 sama kelompok 5. Jadi berapa dok? 1.000 ya? 1.114. Yuk kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba silakan. Coba Kesha. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini?
ya? Yang tidak menggunakan HP, ada yang tidak membawa HP? Coba, ya Bu akan memberikan setiap soalnya. Dikerjakan dengan baik ya. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Terima kasih semuanya sudah mengerjakan evaluasi belajar dengan baik. Ya. Kemudian kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Belum? Silakan. Bagaimana, apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Yang keras dulu. Senang. Kenapa senangnya? Bisa praktek. Kemudian apa lagi? Gimana setelah praktikum pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau ada kesulitan? Menyenangkan. Ada kesulitan nggak? Kesulitan? Sedikit. Apa kesulitannya? Apa? Tadi siapa namanya Bilkis kesusahan dia warnanya ungu atau apa gitu kan ya? Iya. Jadi sebenarnya ada perubahan walaupun dia cuma sedikit gitu ya. Oke. Oh sudah terakhir. Oke. Anak-anak semuanya kita sudah belajar